Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Taufik Maulana, Amanda, dan Siti Nisaul Khair. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran. Pertama adalah anggaran penjualan. Produk A, volume 2000, harga 25.000 dan nilainya adalah 50 juta. B, 4.000, harganya 24.000 dan 96 juta nilainya. Dan C, 6.000 dengan harga 22.000 dengan nilai 132 juta. Jadi totalnya adalah 278.000 rupiah. Yang kedua adalah anggaran produksi. Produk A, volume penjualan 2000, persediaan awal 200, persediaan 350, dan volume produk 2150. Produk B, volume penjualan 4000, persediaan awal 400, persediaan akhir 600, volume produksi 4200. Produk C, volume penjualan 6000, persediaan awal 700 dan akhir 600 dan volumenya adalah 5900. Yang ketiga adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Bahan kain per unit 0,5, total 1075. Bahan B per unit 0,5, total 2100. C per unit 0,5, total 2950. Volume produksi 6125. Plastik per unit 0,4, total 860. B 0,5, total 2100. C 0,6, total 3540. Total keseluruhan atau volume produksi 6500. Selanjutnya Karet. saya melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk yang nomor ketiga, anggaran kebutuhan bahan baku yang karet, dimana untuk per unitnya yaitu 0,7 dan untuk totalnya dimana volume produksi dikali dengan per unit, dimana volume produksi untuk yang C atau yang karet yaitu 5.900 dan 5.900 ini dikali dengan 0,7, dimana hasilnya yaitu 1.505. Caranya sama untuk produk B dan C, dimana produk B yang karet itu per unitnya 0,8 dikali dengan 1.900 hasilnya 3.360, dan produk C sama 0,7 dikali dengan 1.900 hasilnya 4.130. Lalu total dari produk A, B, dan C ini ditambahkan dengan menghasilkan volume produksi senilai untuk yang karet yaitu 8.995 meter. Selanjutnya yaitu nomor 4, dimana anggaran pembelian bahan baku. Nah, untuk anggaran pembelian bahan baku ini dimana kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan, dimana kebutuhan produksi ini ditambah dengan hasil dari pengurangan persediaan awal dan akhir, dimana untuk yang kain yang persediaan akhirnya dimana 6.000 dikurangi dengan 2.250, dimana hasilnya yaitu 6.125. Caranya sama untuk yang plastik dan karet, dimana 8.000 dikurangi dengan 5.000 hasilnya 6.500 dan 7.250 dikurangi dengan 9.000
dengan hasil 8.995. Lalu untuk volume pembeliannya yaitu untuk yang kain di mana 9.875 dan yang plastik itu 9.500 dan yang karet itu 7.245 dengan harga 2.000, dengan plastik 3.000 dan karet itu 4.000. Nah, untuk menghitung pembelian di mana volume dikali harga di mana 9.875 dikali dengan 2.000 yaitu hasilnya 19.750 dan caranya sama untuk plastik dan karet. Selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja di mana untuk menghitung total jam kerjanya di mana per unit dikali dengan di mana total volume produksi sebelumnya dikali dengan jam kerja per unit, di mana untuk produk A 4 dikali dengan harga volume produksi sebelumnya dengan total 8.600 dan yang produk B dan C itu sama di mana yang B 3 dikali dengan 4.200 hasilnya 12.600 dan C per unit dengan cara yang C yaitu sama dengan total 11.800. Lalu kita masukkan kembali tarif per jam kerjanya di mana tarif per jam kerjanya per produk yaitu sama-sama 1.000. Lalu kita kalikan lagi total ini dikali dengan tarif per jam kerja di mana 8.600 dikali dengan 1.000 hasilnya 8.600 dan 12.600 dikali dengan 1.000 hasilnya 12.600 dan 11.800 dikali dengan 1.000 hasilnya 11.800. Dengan semua ini ditotal dengan nilai 33 juta. Lalu untuk yang anggaran BOP di mana total per unit dikali dengan tarif per jam kerja di mana per unit untuk produk A, B, C yaitu 4, 3, dan 2. Lalu dimasukkan untuk total anggaran kerja sebelumnya di mana produk A 8.600, B 12.600 dan yang C 11.800. Lalu dimasukkan tarif per jam kerjanya yaitu 600 di mana hasilnya 8.600 dikali dengan 600 hasilnya 5.160. Caranya sama untuk yang B dan C dan untuk total nilai anggaran BOP di mana hasilnya yaitu 19.800. Selanjutnya yaitu anggaran biaya komersial di mana dalam jenis biaya ini itu terdapat dua biaya di mana biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Dalam biaya pemasaran ini terdapat iklan dan gaji dan komisi di mana iklan ini senilai 60 juta dan gaji dan komisi itu senilai 100 juta. Nah, 60 juta ditambah dengan 100 juta hasilnya 160 juta. Sedangkan untuk biaya administrasi umum di mana gaji itu senilai 120 juta dan biaya penyusutan yaitu 70 juta dengan hasil 120 juta ditambah dengan 70 juta dengan hasil 190 juta. Lalu biaya pemasaran dan biaya administrasi umum ini ditambah 160 juta ditambah dengan 190 dengan hasil 350 untuk biaya komersial. Selanjutnya yaitu mengukur nilai persediaan awal bahan baku yang dianggarkan. Dimana untuk kain yaitu volumenya yaitu 2.250 dan plastik 5.000 dan karet 9.000. Dimana untuk harganya yang kain itu 2.000, yang plastik 3.000 dan yang karet itu 4.000. Dengan nilai 2.250 ini dikali dengan 2.000 dengan hasil 4.500. Caranya sama untuk yang plastik dan karet di mana 5.000 dikali dengan 6.000 hasilnya 15.000. 9.000 dikali dengan 4.000 hasilnya 36.000. Jadi totalnya untuk nilainya ini hasilnya 55.500.000. Selanjutnya yaitu mengukur nilai persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu mengukur nilai persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan di mana volume untuk kain yaitu 6.000,
volume untuk plastik itu 8.000 dan volume untuk karet yaitu 7.250 dengan harga 2.000, 3.000 dan 4.000 untuk masing-masing bahan. Dimana volume ini dikali dengan harga 6.000 dikali dengan 2.000 dengan nilai 12 juta untuk kain, sedangkan yang plastik yaitu 8.000 dikali dengan 3.000 yang hasilnya 24.000 dan karet yaitu 7.250 dikali dengan 4.000 dengan hasil 29 juta. Dengan total ditambahkan 12 juta ditambah dengan 24 juta ditambah dengan 29 juta dengan total 65 juta. Selanjutnya yaitu nomor 10 biaya bahan baku per unit, di mana kain, plastik, dan karet itu masing-masing produknya. Untuk yang kain, yang produk A yaitu per unitnya 0,5, produk B dan C itu per unitnya sama, di mana harganya masing-masing yaitu 2.000. Lalu per unit dan harga ini dikalikan untuk menemukan biaya kainnya, di mana per unit dikali dengan harga untuk produk A 0,5 dikali dengan 2.000. Caranya sama dengan produk B dan C, di mana masing-masing produk A, B, C untuk yang kain di mana biayanya yaitu 1.000. Lalu yang plastik, di mana per unit untuk produk A yaitu 0,4, produk B yaitu 0,5 dan produk C yaitu 0,6. Lalu masing-masing harga untuk produk A, B, dan C di plastik yaitu sama-sama dengan 3.000. Lalu per unit ini dikali dengan harga yaitu 0,4 dikali dengan 3.000 hasilnya 1.200, 0,5 dikali 3.000 hasilnya 1.500 dan 0,6 dikali dengan 3.000 hasilnya 1.800. Caranya sama untuk yang karet, di mana per unit yang untuk produk A 0,7, produk B 0,8 dan produk C yaitu 0,7, di mana hasil per unit ini dikali dengan harga yaitu 4.000 dengan menentukan hasil biaya untuk karet yaitu produk A 0,7 dikali dengan 4.000 hasilnya 2.800 dan produk B yaitu 0,8 dikali 4.000 hasilnya 3.200 dan produk C yaitu 0,7 dikali dengan 4.000 hasilnya 2.800. Lalu hasil biaya dari plastik, kain, dan karet ini ditambahkan untuk menentukan biaya total, di mana untuk dengan totalnya untuk produk A yaitu 5.000 dan produk B yaitu 5.700 dan produk C 5.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Azharani, NIM 1950210200. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana untuk yang nomor 11 yaitu biaya tenaga kerja per unit, di mana dalam biaya tenaga kerja per unit ini ada jam kerja per unit dan tarif per jam, di mana untuk produk A jam kerja per unitnya yaitu 4, yang B yaitu 3 dan yang C itu 2. Sedangkan untuk tarif per jamnya untuk produk A yaitu 1.000 sama untuk produk B dan C, di mana untuk menghasilkan biaya tenaga kerja yaitu jam kerja per unit dikali dengan tarif per jam, di mana 4 dikali dengan 1.000 hasilnya 4.000 untuk produk A, 3 dikali 1.000 hasilnya 3.000 untuk produk B dan produk C 2 dikali 1.000 yaitu 2.000. Yang ke-12 yaitu biaya overhead pabrik, di mana untuk produk A jam kerja per unitnya yaitu 4, untuk produk B yaitu 3 dan untuk produk C yaitu 2. Dan untuk masing-masing tiap produk tarif per jamnya yaitu 600. Dan jika jumlah biaya overheadnya yaitu untuk produk A 4 dikali 600 hasilnya 2.400 dan untuk produk B 3 dikali 600 biaya overheadnya yaitu 1.800 dan untuk produk C di mana 2 dikali 600 hasilnya 1.200 untuk biaya overheadnya. Selanjutnya yaitu nomor 13, di mana biaya produksi per unit. Dalam biaya produksi per unit ini ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, di mana masing-masingnya ini sudah dihitung sebelumnya. Dan untuk produk A, di mana bahan bakunya yaitu 5.000, tenaga kerja yaitu 4.000 dan overhead yaitu 2.400. Sedangkan untuk produk B, bahan bakunya yaitu 5.700, tenaga kerja yaitu 3.000
dan overhead yaitu 1.800. Sedangkan produk C yaitu 5.600, tenaga kerjanya 2.000 dan overheadnya 1.200. Nah, untuk menghitung biaya produksinya, caranya yaitu ditambah semua, di mana bahan baku ditambah dengan tenaga kerja dan ditambah dengan overhead. Di mana hasilnya untuk produk A 5.000 ditambah 4.000 ditambah 2.400 hasilnya 11.400. Nah, produk B yaitu 5.700 ditambah dengan 3.000 ditambah dengan 1.800 hasilnya 10.500. Dan produk C 5.600 ditambah 2.000 ditambah 1.200 hasilnya 1.800 per unit. Setelah kita tahu hasil dari jumlah biaya produksi sebelumnya, baru kita masukkan ke dalam nilai persediaan awal dan akhir di nomor 14 ini. Di mana nilai persediaan awal dan akhir untuk produk A di mana biayanya yaitu 1.400 dan volumenya yaitu 200. Nah, selanjutnya 11.400 ini dikali dengan 200 atau biaya dikali dengan volume, hasilnya yaitu 2.280. Untuk caranya sama untuk yang B dan C, di mana 10.500 dikali dengan 400 hasilnya 4.200. Dan untuk produk C di mana 8.800 dikali dengan 700 hasilnya 6.160.000. Dan untuk ditotalkan nilai persediaan awalnya di mana hasilnya yaitu 12.640.000. Cara penghitungannya sama untuk persediaan akhir, di mana biaya untuk produk A yaitu 11.400 dikali dengan 350, di mana hasilnya yaitu 3.990. Dan untuk produk B di mana nilainya yaitu 10.500 dikali dengan volumenya yaitu 600, di mana hasilnya 6.300. Dan untuk produk C di mana biayanya yaitu 8.800 dikali dengan 600, di mana hasilnya 5.280.000. Dan jika ditotalkan nilai persediaan akhirnya itu di mana 3.990 ditambah dengan 6.300 ditambah dengan 5.280, di mana hasilnya yaitu 15.570.000. Dan yang terakhir yaitu nomor 15 yaitu anggaran laba. Setelah sebelumnya kita menghitung semua anggaran-anggaran dan menentukan jumlahnya, lalu dimasukkan ke dalam anggaran laba ini, di mana untuk penjualan yaitu senilai 278 juta. Dan harga pokok penjualan itu ada persediaan awal bahan baku senilai 55.500.000 dan pembelian bahan baku senilai 77.230.000. Nah, persediaan awal bahan baku dan pembelian bahan baku ini ditambah, di mana 55.500.000 ditambah dengan 77.230.000, di mana hasilnya yaitu 132.730.000 untuk persediaan total bahan baku. Nah, lalu setelah kita mengetahui nih hasil dari persediaan total bahan baku, baru dimasukkanlah persediaan akhir bahan baku yang sebelumnya itu sudah dihitung, di mana hasilnya yaitu 65 juta. Lalu persediaan total bahan baku ini dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, di mana 132.730 dikurangi dengan 65 juta, di mana hasilnya yaitu 67.730. Nah, setelah tahu nih biaya bahan bakunya berapa, kita masukkan kembali biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, di mana biaya tenaga kerja langsung yaitu 33 juta dan biaya overhead yaitu 19.800. Nah, ketiga biaya ini ditambah dengan menghasilkan biaya produksi senilai 120.530. Nah, sudah tahu nih biaya produksinya berapa, kita masukkan kembali persediaan awal barang jadi yang sebelumnya itu sudah dihitung di nilai persediaan awal dan akhir, di mana senilai 12.640. Nah, di mana biaya produksi ini dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, di mana 120.530 dikurangi dengan. Nah, setelah tahu nih hasil biaya produksinya berapa, lalu ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi yang sebelumnya sudah dihitung di nilai persediaan awal
dan akhir, di mana 120.530 ditambah dengan 12.640 dengan hasil 133.170 untuk persediaan total barang jadi. Lalu sudah tahu nih persediaan total barang jadinya berapa, lalu dimasukkan kembali persediaan akhir barang jadi. Kan tadi kan sudah dimasukkannya persediaan awal barang jadi, sekarang dimasukkannya persediaan akhir barang jadi yang senilai 15.570.000. Lalu persediaan total barang jadi tadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, di mana persediaan akhir barang jadi itu senilai 15.570.000 dan hasilnya yaitu 117.600.000 untuk harga pokok penjualan. Laba kotornya sudah ketemu nih, yaitu 160.400.000. Lalu kita masukkan nih biaya komersial yang sebelumnya itu sudah kita hitung, di mana jumlahnya yaitu 350 juta. Lalu laba kotor ini dikurangi dengan biaya komersial, di mana hasilnya yaitu minus 189.600.000 untuk laba usaha sebelum pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.